Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bayangkan layar perlahan memudar dari gelap menuju cahaya, suara musik bergema lembut, lalu semakin menguat, dan dunia One Piece kembali terbuka lebar di hadapan. Pertanyaan besar segera hadir, menyalakan rasa penasaran yang selama ini terus bersemayam di benak para penggemar. Di dalam perjalanan panjang yang penuh misteri, muncul keraguan sekaligus harapan tentang peran para tokoh yang kadang muncul sekilas, namun diam-diam menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat perhatian. Salah satu pertanyaan yang menggugah adalah mengenai suku Kuja dan kaitannya dengan Boa Hancock. Apakah benar kemunculan suku Kuja dalam kilas balik God Valley merupakan isyarat bahwa sang ratu bajak laut yang memikat dengan keanggunan sekaligus kekuatan akan memiliki peran besar dalam alur utama cerita saat ini? Bayangan itu membuat banyak orang berdebar karena Hancock pernah berdiri sebagai Shichibukai sekutu Luffy, namun perannya jauh lebih redup dibanding Shichibukai lain yang menjadi musuh besar topi jerami. Dunia bertanya-tanya, apakah saat ini panggung besar akhirnya akan terbuka untuknya? Namun, bila ditelusuri lebih dalam, fakta memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Cahaya sorotan dalam flashback God Valley tidak berpusat pada Hancock, melainkan pada sosok misterius Shakuyaku yang lebih dikenal dengan nama Shaki. Perannya dalam peristiwa legendaris itu begitu penting. Dialah yang menjadi pemicu, pengikat, sekaligus alasan tersembunyi bagi berkumpulnya para bajak laut terkuat di God Valley. Bahkan, Rox de Zebek, sang bajak laut legendaris yang menjadi momok menakutkan, menjadikan Shaki alasan tersembunyi untuk menutupi niat aslinya dalam menyelamatkan keluarga. Dengan demikian, wajar bila sorotan terbesar dalam kilas balik jatuh kepada Shaki. Walaupun suku Kuja memang mendapatkan sorotan, hal itu bukan berarti menjadi jaminan bahwa Hancock akan berada di garis depan cerita saat ini. Tentu saja, dalam peperangan besar melawan pemerintah dunia, Kuja dan Hancock kemungkinan besar akan memiliki peran penting, tetapi kemungkinan kecil perannya akan mencapai skala monumental seperti Shaki di masa lalu. Sejarah memang seringkali menghadirkan tokoh berbeda dengan tingkat pengaruh berbeda pula, dan masa lalu Shaki jelas meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk disejajarkan dengan kiprah Hancock saat ini. Pertanyaan selanjutnya mengguncang diskusi yang sudah lama hangat di kalangan para penggemar. Misteri tubuh Marshall D. Teach, si bajak laut kegelapan. Bagaimana mungkin seorang manusia mampu menampung dua kekuatan buah iblis sekaligus? Sesuatu yang seharusnya mustahil, bahkan mematikan bagi siapapun yang mencoba. Dengan terungkapnya bahwa Blackbeard juga berasal dari klan D, muncul teori bahwa inilah rahasia di balik tubuhnya yang aneh. Apakah garis keturunan istimewa itu yang memberinya kemampuan melawan hukum alam? Namun, pertanyaan itu segera menimbulkan keraguan. Jika benar, faktor garis keturunan adalah jawabannya, mengapa Rox de Zebek tidak memiliki kemampuan serupa? Mengapa tidak semua anggota klan D mampu menguasai dua buah iblis sekaligus? Lebih jauh lagi, ada pula spekulasi bahwa Teach sebenarnya memiliki darah bukanir, ras perkasa yang pernah disebutkan memiliki kekuatan khusus. Spekulasi itu bahkan semakin kuat
setelah beberapa bab terakhir memperlihatkan hubungan antara kaum Buccaneer dan keluarga D. Akan tetapi, jika ditinjau dari fisik, baik Teach maupun Sebek tidak menampilkan ciri khas Buccaneer, yaitu tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa secara bawaan. Di balik kerumitan itu, tersisa satu kemungkinan lain yang jauh lebih mengguncang. Bukan keturunan, bukan darah Buccaneer, melainkan kekuatan absolut dari buah iblis Yami Nomi. Buah kegelapan ini memiliki sifat unik, mampu menyerap, menelan, dan merampas kekuatan lain. Dengan kekuatan itu, hukum dunia bisa dibengkokkan. Maka, masuk akal bila Teach begitu terobsesi berburu buah kegelapan itu, hingga akhirnya berhasil memilikinya. Bukan sekadar garis darah istimewa, melainkan obsesi gila dan pencarian tanpa henti yang memberinya keistimewaan. Dengan begitu, cerita Teach menjadi jauh lebih dramatis, jauh lebih penuh makna, karena semua kekuatannya diperoleh melalui pencarian, bukan semata-mata warisan. Dalam dunia One Piece, narasi semacam itu jauh lebih menggugah. Seorang bajak laut yang rela melawan takdir, menentang hukum dunia, dan merampas kekuatan terlarang melalui kegelapan mutlak. Itulah Blackbeard, sosok yang sejak awal diciptakan untuk menjadi antitesis Luffy. Bila Luffy adalah cahaya, maka Teach adalah bayangan. Bila Luffy adalah kebebasan murni, maka Teach adalah ambisi gelap yang mengorbankan segalanya. Dan rahasia tubuhnya bukanlah garis keturunan, melainkan buah terlarang yang menelan segala sesuatu. Pertanyaan berikutnya memunculkan bayangan penuh nostalgia sekaligus rasa harap akan kejayaan masa lalu. Banyak yang bertanya, apakah mungkin Rayleigh, sang raja kegelapan, mendapat kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan kejayaannya? Pernah tersirat harapan agar pertarungan antara Rayleigh dan Garp yang mungkin pernah terjadi di masa lalu dapat dihidupkan kembali, kali ini dalam skala perang terakhir. Gambaran itu begitu epik. Rayleigh, sang tangan kanan Raja Bajak Laut, berdiri menantang Gorosei dalam duel sengit, lalu menutup kisah hidupnya dengan pengorbanan heroik, sebuah akhir yang seolah ditakdirkan untuk legenda. Namun, realitas mungkin jauh lebih keras. Rayleigh saat ini bukanlah Rayleigh yang dulu. Usia senja, tubuh yang tak lagi sekuat masa lalu, dan kondisi dunia yang sudah jauh lebih berbahaya membuat posisinya sulit. Melawan Gorosei yang memiliki kekuatan dewa, rasanya mustahil ia bisa menang. Bahkan, untuk bertahan pun menjadi ujian berat. Bila benar ia harus maju, hasilnya mungkin bukan kemenangan, melainkan sekadar perlawanan terakhir yang tragis. Bayangan itu memang penuh dramatisasi, namun kenyataan di dunia One Piece selalu menghadirkan garis jelas antara masa lalu dan masa kini. Generasi lama hanya bisa memberikan jejak, sedangkan generasi baru yang harus melangkah maju menghadapi kekuatan tertinggi. Rayleigh mungkin akan tetap menjadi saksi, menjadi legenda hidup, dan menjadi pengingat bahwa generasi baru memiliki warisan besar yang harus dijaga. Perannya tidak lagi berada di garis depan, melainkan di belakang layar, mengawasi, memberi arahan, dan menyerahkan panggung utama pada para penerus. Namun, di balik semua keraguan itu, imajinasi tetap tak bisa ditekan. Bayangan Rayleigh melawan salah satu Gorosei di medan perang terakhir tetap menjadi gambaran yang membakar hati banyak penggemar. Walaupun kenyataan mungkin berkata lain, harapan untuk melihat pertarungan itu tetap hidup. Karena itulah daya tarik utama One Piece. Tidak ada yang benar-benar mustahil hingga Oda menuliskannya di atas kertas.
Cerita ini menghadirkan rangkaian pertanyaan yang mengguncang, membuat setiap orang terjebak dalam pusaran spekulasi. Hancock, apakah akan benar-benar bersinar di panggung besar? Teach, apakah tubuhnya benar-benar istimewa atau hanya cangkang kosong yang dimanipulasi oleh kegelapan buah iblis? Rayleigh, apakah akan mendapat pertarungan terakhir atau hanya dikenang sebagai legenda yang sudah berlalu? Setiap pertanyaan menggantung di udara, tanpa jawaban pasti, menunggu momen ketika kisah itu sendiri yang akan menjawab. Dunia One Piece selalu berjalan di atas dua hal, misteri dan harapan. Misteri yang membuat setiap bab baru terasa seperti potongan teka-teki yang membingungkan, dan harapan yang membuat para penggemar terus menebak-nebak, terus menunggu, terus percaya bahwa jawaban yang datang akan meledak jauh lebih besar dari semua perkiraan. Setiap teori hanyalah percikan api kecil dibandingkan kobaran besar yang akan muncul ketika rahasia sesungguhnya terungkap. God Valley, Kuja, Hancock, Shaki, Blackbeard, Buccaneer, Clan D, Yami Yami Nomi, Gorosei, Rayleigh, semua ini hanyalah potongan dari mosaik raksasa yang sedang disusun oleh sang kreator. Satu demi satu keping akan jatuh ke tempatnya hingga akhirnya terbentuk gambaran penuh yang membuat dunia terperangah. Hingga saat itu tiba, hanya bisa menatap, berspekulasi, dan menanti dengan sabar, karena begitulah One Piece selalu bekerja. Setiap bab bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga janji bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik halaman berikutnya. Pertarungan di dunia itu tidak pernah sekadar adu kekuatan fisik semata. Ada faktor-faktor lain yang menentukan siapa yang benar-benar mampu bertahan sampai akhir. Bagi para tetua yang telah menenggelamkan diri dalam kekuatan kegelapan, regenerasi abadi dan kekuatan iblis menjadi senjata pamungkas. Lawan mereka boleh saja pernah menjadi legenda, pernah mencapai puncak kejayaan, pernah mengguncang dunia dengan nama besar yang membuat musuh gemetar. Namun, semua itu hanya tinggal cerita lama, karena usia tidak bisa dilawan. Rayleigh yang dahulu digadang-gadang sebagai monster yang tak terkalahkan, kini hanyalah bayangan dirinya sendiri. Kekuatan yang dulu mampu menggetarkan bumi kini mulai meredup, tubuhnya menua, dan semangat bertarungnya terkikis oleh beban usia. Di Sabaody, sebuah bentrokan singkat pernah terjadi. Namun, dalam bentrokan itu, tidak ada tanda sedikit pun yang menunjukkan superioritas Rayleigh atas Kizaru. Bentrokan itu menjadi saksi bisu bahwa kejayaan masa lalu tidak menjamin kemenangan di masa kini. Di Amazon Lily pun, meski awalnya bersiap menghunus kekuatan, justru kelegaan terasa ketika Teach memilih mundur. Saat itulah tersirat pengakuan pahit bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar. Dengan jujur disebutkan bahwa saat ini belum memiliki kemampuan untuk menaklukkan lawan tersebut. Teknik untuk mengalahkan makhluk abadi memang ada, namun tubuh yang renta tidak lagi sanggup menyesuaikan tempo peperangan. Dan kini, di God Valley, semua kebenaran akan segera terungkap. Saat perang dimulai, hanya ada dua kemungkinan. Prediksi lama akan terbukti kebenarannya, atau seluruhnya hancur dalam sekejap oleh kenyataan pahit yang datang. Semua mata menatap ke arah medan pertempuran itu, menunggu apakah perkataan yang selama ini disebarkan hanyalah omong kosong, atau benar-benar firasat yang terbukti nyata. Di tengah suasana yang tegang, sebuah pertanyaan muncul, bagaikan jarum yang menusuk keheningan. Apakah Raja Harald dan Profesor Clover pernah bertemu? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun membawa lapisan misteri yang jauh lebih dalam.
hubungan antara bangsa raksasa Elbaf dan para sarjana Ohara memang selalu menimbulkan tanda tanya besar. Jika benar pertemuan itu terjadi, maka pastilah setelah tragedi God Valley. Namun, apakah keduanya memiliki hubungan harmonis? Sungguh sulit untuk dibayangkan. Harald, setelah kehilangan Sebek, berambisi besar untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Sementara Clover justru sebaliknya mencoba membongkar seluruh kebusukan organisasi itu. Jalan yang ditempuh keduanya jelas bertolak belakang. Bagaimana mungkin mereka bisa berjalan bersama dalam satu tujuan? Harald berusaha mendekat kepada para penguasa, sedangkan Clover menentang segala bentuk kekuasaan yang menindas. Harald yang merasa memiliki peluang terakhir untuk masuk ke lingkaran pemerintah dunia tak akan membiarkan kesempatan itu hilang hanya karena menjalin hubungan dengan pihak yang berseberangan. Namun, kemungkinan pertemuan itu tetap ada. Clover pernah berkelana sebagai bajak laut, berkeliling dunia demi mengumpulkan dan mempelajari poneglyph. Tidak tertutup kemungkinan langkah panjangnya membawanya ke tanah Elbaf, tanah para raksasa yang penuh kebanggaan. Jika itu terjadi, sangat mungkin Clover berdiri di hadapan Raja Harald, bertukar kata, dan mungkin saja meninggalkan kesan meski singkat. Lalu muncul pertanyaan lain. Mungkinkah asal-usul Bagi akan terungkap dalam insiden ini? Pertanyaan itu langsung memicu gelombang spekulasi. Dulu, ketika Sebo muncul dengan wajah yang begitu mirip Bagi, hampir semua orang, termasuk para pengamat yang paling skeptis, berharap Bagi adalah anak dari bajak laut legendaris Sebek. Namun, kenyataan justru meruntuhkan harapan itu. Dalam insiden God Valley, jelas terlihat bahwa keluarga Sebek hanyalah istri dan anaknya Teach. Tidak ada tempat bagi Bagi dalam garis keturunan itu. Lebih jauh lagi, Bagi jelas berasal dari Grand Line. Memang, Teach juga lahir di wilayah yang sama, namun perbedaan jalan mereka sangat jelas. Teach hadir di God Valley karena Sebek yang mengirimnya ke sana. Sedangkan Bugi, jika tidak memiliki hubungan dengan Sebek, hampir mustahil bisa menyeberang dari Grand Line ke West Blue hanya sebagai bayi tanpa latar belakang kuat. Semua tanda mengarah pada kesimpulan yang sama. Insiden God Valley bukanlah tempat asal-usul Bagi akan terbuka. Misteri itu tetap terkunci rapat, setidaknya untuk saat ini. Pertanyaan berikutnya yang mengangkat nama seorang tokoh besar. Apakah untuk pertama kalinya Luffy benar-benar akan memperhatikan semua kejadian penting yang membentuk sejarah dunia? Sebuah pertanyaan yang menggelitik, sebab sudah ada momen di mana Robin pernah mencoba menceritakan kebenaran padanya, namun ditolak mentah-mentah. Kini, bersama Loki, ada kesempatan lain untuk mendengarkan kisah masa lalu yang kelam dan penuh rahasia. Tetapi sifat Luffy sulit ditebak. Bisa saja perhatiannya melayang di tengah cerita, melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan pembahasan penting. Meski begitu, ada kemungkinan satu bagian yang benar-benar menyedot perhatiannya. Kisah tentang Garp. Sebagai cucu yang penuh hormat pada kakeknya, mendengar bahwa Garp disebut-sebut sebagai orang yang menjatuhkan Sebek tentu meninggalkan rasa bangga. Namun, di luar itu, sulit dibayangkan Luffy akan memberi perhatian serius terhadap tujuan gelap Sebek. Ideologi sang bajak laut legendaris tidak pernah sejalan dengan cita-cita kebebasan yang dipegang teguh. Perlu diingat pula, baik Loki maupun Harald tidak hadir dalam peristiwa God Valley. Banyak detail yang mereka ceritakan hanya sebatas kisah yang beredar, bukan kebenaran yang disaksikan mata kepala sendiri. Bahkan, kedatangan Roger pun tidak pernah diketahui dunia luas. Fakta itu tidak pernah dipublikasikan, sehingga hanya segelintir orang yang tahu kebenaran sesungguhnya. Kemungkinan besar, Jarul menyimpan jawaban tentang alasan utama mengapa Sebek datang ke God Valley. Namun, Loki dengan semangat membara berusaha mengangkat nama Sebek, seolah ingin membuat sosok itu tampak jauh lebih besar dari kenyataan sebenarnya. Di sisi lain, ada sebuah pertanyaan tentang masa depan kisah kecil yang kerap muncul di manga. Setelah mini cerita Yamato selesai, kisah siapa yang paling menarik untuk dilihat di chapter berikutnya?
Pertanyaan itu membuka diskusi panjang, karena pola yang sudah terlihat jelas. Setiap arc besar selalu diakhiri dengan mini cerita yang memberi petunjuk ke depan. Jika mengikuti pola itu, kemungkinan besar kisah berikutnya akan berfokus pada para Vegapunk yang selamat dari kehancuran. Perjalanan mereka untuk bangkit kembali, perjuangan dalam menghadapi luka dan kehilangan, hingga potensi pertemuan kembali dengan Lilith di Elbaf menjadi bahan yang sangat mungkin digali. Namun, kisah belum berakhir. Di balik layar, masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Pertarungan di God Valley baru saja dimulai. Kebenaran tentang hubungan Elbaf dan Ohara masih tergantung di udara. Asal-usul Buggy tetap terbungkus rapat, dan peran Luffy dalam memahami sejarah dunia masih penuh tanda tanya. Semua itu menjadi benang merah yang akan terjalin di masa depan, di antara peperangan, pengkhianatan, ambisi, dan mimpi-mimpi yang belum padam. Dan pada akhirnya, dunia hanya bisa menunggu. Apakah kebenaran yang sesungguhnya akan muncul dari balik tirai sejarah, atau justru terkubur bersama darah dan air mata di medan pertempuran yang kelam bernama God Valley? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.